Hati-hati dengan hati, karena hati yang ingin memiliki, milik orang yang diminati. Tetapi karena keinginan yang tidak terpenuhi, hati menjadi tersakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Maaf sebelumnya, karena channel ini berubah konsep. Dan pada video kali ini, kita akan membahas mengenai iri hati. Iri hati adalah menderita jika mendengar atau melihat orang lain senang. Iri hati diibaratkan sebagai sosok aneh dengan pipi pucat, tubuh kurus, gigi yang membusuk, dan lidah yang berbisa. Sebenarnya, iri hati merupakan salah satu sifat yang sangat umum yang ada dalam diri manusia. Terdapat larangan mengenai iri hati di dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 32. Dan jangan kalian berangan-angan apa yang Allah telah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan juga terdapat pada hadis riwayat Muslim nomor 4646 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Lalu, apa yang menjadi penyebab timbulnya iri hati? Iri hati disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap diri sendiri, dikarenakan menilai rendah terhadap diri sendiri. Selanjutnya, berikut adalah beberapa akibat dari iri hati. 1. Sebagai motivasi. Meskipun berkesan negatif, tetapi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa iri hati terdapat dua jenis, yaitu iri hati yang jahat dan iri hati yang baik. Meskipun kedua jenis iri hati menghasilkan pengalaman yang menyakitkan, tetapi tergantung kepada tujuannya. Iri hati yang jahat bertujuan untuk menyerang orang lain, sedangkan iri hati yang baik untuk memperbaiki diri sendiri. Meskipun menyakitkan, iri hati yang tidak berbahaya menyoroti keinginan untuk meningkatkan kemampuan daripada merusak keuntungan orang lain atau merendahkan orang lain. Jadi, iri hati dibagi menjadi dua, iri hati negatif dan iri hati positif. Dengki, bahasa Arabnya hasad, adalah iri hati negatif. Bisa diiringi dengan tindakan kejahatan, sesuai dengan Al-Quran, Surat Al-Falaq ayat 5. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia mendengki. Sedangkan iri hati positif disebut ghibthah.
Ghibtoh yaitu berharap mendapatkan nikmat yang dimiliki orang lain, tanpa menginginkan agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Dalam kata lain, ghibtoh adalah motivasi agar bisa seperti orang lain dalam hal kebaikan. Bisa dilihat juga pada Kamus Al-Munawir halaman 955. Gobalto artinya menginginkan keadaan seperti dia. 2. Menyebabkan tidak bahagia. Mungkin kita semua pernah mengalami iri hati, tetapi jika sering atau terlalu berlebihan, akan mengakibatkan kita menjalani hari-hari yang tidak bahagia. Karena salah satu penyebab ketidakbahagiaan yang paling kuat adalah iri hati. Tiga, menyebabkan depresi, permusuhan, dan rasa malu. Orang dengan tingkat rasa iri hati yang tinggi selalu merasa seolah-olah kurang mendapatkan dukungan dan perhatian dari orang lain, sehingga pada akhirnya akan menghambat kemampuan untuk bangkit dan pulih dari kesulitan, yang secara tidak langsung meningkatkan depresi. Orang yang rentan depresi memiliki kepercayaan diri yang negatif. Mereka mempunyai pandangan negatif terhadap diri mereka sendiri, menganggap diri mereka tidak berharga, tidak dapat dicintai, dan kekurangan. Mereka mempunyai pandangan negatif terhadap lingkungannya, memandangnya sebagai sesuatu yang berlebihan, penuh dengan rintangan dan kegagalan. Dan mereka memiliki pandangan negatif terhadap masa depan mereka, memandang masa depan mereka sebagai sesuatu yang tidak ada harapan dan percaya bahwa tidak ada upaya yang dapat mengubah hidup mereka. 4. Menyebabkan tindakan kriminal. Rasa iri bisa begitu kuat sehingga bisa menyakiti orang lain. Iri hati yang terus-menerus dikaitkan dengan keadaan buruk seperti rasa malu, depresi, rendah diri, isolasi, kecemasan, paranoia, dan bahkan perilaku kriminal yang kejam. Berikut ciri-ciri orang yang memiliki iri hati. 1. Kesal ketika ada orang yang memuji terhadap orang yang membuat mereka iri. 2. Sering mengamati atau menilai apa yang dilakukan orang yang membuat mereka iri. 3. Terus-menerus meremehkan atau merendahkan orang yang membuat mereka iri. 4. Mencoba meniru atau bersaing dengan orang yang membuat mereka iri. Tetapi, meskipun jika ada orang dengan ciri-ciri tersebut, kita tidak boleh berprasangka buruk dulu. Ada beberapa cara pengobatan apabila kita mempunyai penyakit iri hati. 1. Yakinlah, siapapun yang ingin bahagia harus mengurangi bahkan kalau bisa menghilangkan iri hati. 2. Memberi penghargaan kepada diri sendiri. Iri hati disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap diri sendiri, dikarenakan menilai rendah terhadap diri sendiri. Maka dari itu, dengan memberi penghargaan terhadap diri sendiri, setidaknya akan mengobati rasa iri hati. 3. Pengendalian diri dan situasi. Pengendalian diri diartikan sebagai kemampuan yang menjadikan orang fokus pada tujuan. Dan pengendalian situasi dianggap sebagai hal yang dapat mempengaruhi terhadap rasa iri yang baik dan jahat.
4. Menggunakan media sosial dengan bijak. Media sosial akan mengakibatkan perbandingan sosial, sehingga menimbulkan iri hati. Pada zaman sekarang, rasanya sulit untuk lepas dari media sosial. Dan bagaimanapun, manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu, setidaknya kita harus menggunakan media sosial dengan bijak. 5. Berkonsultasi ke psikolog. Apabila sudah mengalami depresi, dianjurkan berkonsultasi ke psikolog untuk mendapatkan terapi. Lalu, bagaimana caranya menghadapi orang yang iri hati kepada kita? 1. Kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri. Apakah kita memiliki kepribadian yang bisa membuat orang lain iri? Sebelum menilai orang lain kenapa iri kepada kita, mulailah dengan melihat lebih dekat pada diri sendiri. Apakah kita memiliki kepribadian yang akan membuat orang lain iri? 2. Bergaul dengan orang-orang yang membuat nyaman. Orang yang iri hati biasanya merendahkan. Bergaullah dengan orang-orang yang membuat kita nyaman. 3. Menjauh atau menjaga jarak. Cara terbaik adalah menjauh dari orang yang iri hati kepada kita. Tetapi, jika hal tersebut tidak bisa atau susah dilakukan, maka bisa dengan cara menjaga jarak atau membuat batasan. 4. Berdoa. Berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan, karena orang yang iri hati bisa kemungkinan menyebabkan tindakan kriminal. Bisa dengan membaca Quran Surat Al-Falaq. Quote kali ini, iri hati hanya akan mengorbankan diri sendiri, yaitu mengorbankan kebahagiaan, menghina diri sendiri, dan membuang waktu. Sebagai catatan, konten ini hanya berbagi ilmu, tidak mendukung tindakan kekerasan dan kriminal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Mengenai referensi ada di deskripsi. Silahkan kalau ada yang mau menulis pengalaman, komentar, atau saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.